Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanda dengan NPM 18751029 dari program studi D3 Agribisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makalah perdagangan internasional tentang prosedur atau proses ekspor kopi Arabica Aceh. Yang pertama adalah pengertian ekspor. Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk di antara barang-barang asuransi dan jasa pada suatu tahun tertentu. Ekspor adalah salah satu sektor perekonomian yang memegang peranan penting melalui perluasan pasar antara beberapa negara, di mana dapat mengadakan perluasan dalam suatu industri sehingga mendorong dalam industri lain. Selanjutnya mendorong sektor lainnya dalam perekonomian. Mekanisme ekspor kopi Arabica Aceh. Yang pertama, eksportir harus sudah memiliki badan usaha, bisa berupa PT atau CP. Eksportir harus memiliki surat izin eksportir kopi sementara. Jika sudah melakukan ekspor kopi minimal 200 ton dalam setahun, maka surat izin akan berubah menjadi eksportir kopi tetap. Surat izin ini berlaku selama 5 tahun. Jika dalam 1 tahun tidak ada kegiatan ekspor kopi, maka surat izin tersebut akan dibekukan. Yang ketiga, eksportir mempersiapkan kopi yang akan diekspor di gudang. 4. Eksportir membuat invoice, packing list, spek atau surat permohonan ekspor kopi. Yang kelima, eksportir menyerahkan invoice, packing list, spek kepada pihak ekspedisi. Yang keenam, terbit PEB atau pemberitahuan ekspor barang dan NPE atau nota pemberitahuan ekspor. 7. Kopi harus melalui proses karantina terlebih dahulu sampai nanti kita mendapatkan sertifikat karantina atau biasa disebut phytosanitary service. Kopi diberangkatkan negara tujuan. Yang selanjutnya, PEB, NPE, invoice, packing list diserahkan ke Dinas Koperasi dan Perdagangan untuk dibuatkan Certificate of Origin atau COO dan International Coffee Organization atau ICO. Yang ke-10, invoice, packing list dan COO ICO. Semua sertifikat ini dibutuhkan di bea cukai negara tujuan. Yang selanjutnya, tata cara pelaksanaan ekspor kopi Arabica. Yang pertama, produk memenuhi standar. Yang kedua, memiliki badan usaha. 3. Surat izin ekspor. 4. Membuat packing list, invoice, SI atau shipping instruction dan spek. Yang kelima, PEB dan NPE. 6. Mendapatkan Phytosanitary Certificate of Origin atau COO, Certificate of International Coffee Organization atau ICO. 8. Mengirimkan surat penting ke buyer. Yang selanjutnya adalah petunjuk teknis pengolahan kopi Arabica. Yang pertama, sortasi buah kopi. Sortasi buah kopi setelah panen dibutuhkan untuk memisahkan buah superior dengan buah inferior sebagai penanda kualitas. Yang selanjutnya adalah pengeringan buah kopi. Pengeringan buah kopi ini dilakukan dengan menjemur buah kopi yang telah disortasi di atas lantai penjemuran secara merata. Ketebalan kopi yang dijemur hendaknya tidak lebih dari 4 cm. Lakukan pembalikan minimal 2 kali dalam 1 hari. Proses ini diperlukan selama 2 minggu sampai menghasilkan buah kopi kering dengan kadar air 15%. Yang selanjutnya, mengupas kulit kopi atau kulit tanduk. Buah kopi yang telah dikeringkan siap untuk dikupas kulit buah dan kulit tanduknya. Usahakan kadar air buah kopi berada pada kisaran 15%. Yang selanjutnya, sortasi dan pengeringan biji kopi. Sortasi dan pengeringan biji kopi ini setelah
buah kopi dikupas, lakukan sortasi untuk memisahkan produk yang diinginkan dengan sisa kulit buah, biji pecah dan kotoran lainnya. Yang selanjutnya adalah pengemasan dan penyimpanan. Pengemasan dan penyimpanan dilakukan dengan mengemas biji kopi dengan karung yang bersih dan jauh dari bau-bauan untuk penyimpanan yang lama. Tumpuk karung-karung tersebut di atas sebuah palet kayu setebal 10 cm atau gudang yang kisaran kelembapannya 70%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.